Mama, aku mohon selamatkan mereka. Mereka semua adalah darah daging keluarga Fu. Hahaha, kamu dan anakku memang tidak cocok. Dia adalah naga. Dan kamu hanyalah seekor ikan kecil di kolamnya. Kamu benar-benar pikir dia benar-benar mencintaimu? Apakah kamu benar-benar pikir masuk ke keluarga kaya itu mudah? Tidak, aku tidak pernah berpikir untuk menikah ke keluarga kaya. Aku mengenal Fu Chong saat itu. Aku sama sekali tidak tahu kondisi keluarganya sebaik ini. Aku mohon, kasihanilah ketiga anak ini. Mereka semua memiliki penyakit jantung bawaan jika tidak mendapat perawatan yang baik. Mereka akan. Aku mohon padamu. Mohon selamatkan mereka. Nyonya, mohon selamatkan ketiga anak ini. Mohon selamatkan mereka. Jika mereka tidak mendapat perawatan, mereka akan mati. Di dalam keluarga kaya, yang penting adalah kesetaraan. Sepertinya hanya satu langkah, tapi sebenarnya kamu tidak akan pernah bisa melangkah masuk seumur hidupmu. Nyonya Fu. Fu Chong, cepat keluar, selamatkan anakmu. Selamatkan mereka. Apa-apaan ini? Pikir dengan hamil anak Fu. Bisa masuk ke keluarga Fu, triplets pun tidak ada artinya. Wanita lisik makam apa yang bila maku lihat. Nyonya, berdasarkan penyelidikan kami, Feng Xiaolin memang tidak tahu identitas Tuan Fu Chong. Dan dari hamil sampai sekarang, dia juga tidak pernah mengumumkannya. Ini adalah anak-anak Fu, ketiga anak ini. Mereka semua memiliki penyakit jantung bawaan, jika kita tidak peduli. Ketiga anak ini mungkin. Apa urusanku? Jika setiap wanita membawa anak bisa masuk ke keluarga Fu, bagaimana keluarga Fu bisa berdiri? Nyonya, lihatlah betapa lucunya anak-anak ini. Pergi, jangan ganggu aku. Baiklah, aku pergi. Tunggu. Nyonya Fu, kepala rumah tangga Chen. Aku mohon bantu kami, biarkan Nyonya menyelamatkan anak-anak ini. Asalkan bisa menyelamatkan mereka, bahkan nyawaku pun akan kuberikan. Aku mohon padamu. Nyonya sudah setuju untuk mengobati anak-anak ini. Tapi ada satu syarat. Baik, aku setuju, syarat apapun aku terima. Nyonya ingin kamu pergi selamanya dari ketiga tuan muda ini dan selamanya. Tidak boleh menengok mereka sebagai syarat. Nyonya tidak hanya akan menyembuhkan mereka, masih akan memberikan mereka status sebagai anak muda keluarga Fu. Sayang, seorang manusia hidup mencari selama bertahun-tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Tuan muda, selama bertahun-tahun Nyonya seperti menghilang. Tidak ada kabar, sangat aneh. Kalau begitu periksa rumah demi rumah, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bahkan jika harus memeriksa seluruh kota Jiangcheng, temukan dia. Jah? Sementara ini belum menemukan ibu kita, tapi kalian tenang saja. Aku sudah mengerahkan seluruh kota untuk mencarinya. Percaya saja, kabar akan segera datang. Maafkan ibu yang pergi tanpa pamit, ibu tidak berguna. Hanya dengan membawa kalian kembali ke keluarga Fu, baru benar-benar baik untuk kalian. Ibu sayang kalian. Terima kasih. Baru segini uangnya, ayah akan segera merayakan ulang tahun ke-70. Kebetulan juga hari nasional, selama ini tidak pernah membelikannya hadiah yang layak, kali ini harus membeli maotai yang sudah dia inginkan sejak lama. Hanya saja masih kurang sedikit. Mengasah gunting dan pisau. Pak Li, rambut diterima? Diterima. Silakan lihat. Rambutmu tumbuh cepat, kalau benar-benar ingin menjual. Aku kasih 1000. Baik.
Ibu, aku lapar. Ibu sekarang punya uang, ajak kalian makan enak. Whore. Berhenti, Tuan Muda. Ini kenapa? Tuan muda, makanan di luar tidak boleh dimakan, tidak bersih. Maaf. Hari ini sudah tutup. Ebio, Kamu salah orang. Ebio. Aku belum menikah dan belum punya anak. Mana mungkin punya anak sebesar kamu? Anak muda, seluruh desa sekitar tahu, dia sampai sekarang belum menikah. Mana ada anak, kehormatan seorang wanita. Tidak boleh dihina sembarangan. Mungkin aku salah, tidak mungkin. Ibu, kenapa tidak mengakuiku? Halo, Halo, mau minum apa? itu. Tidak mungkin, aku pasti tidak salah, Ibu. Kenapa tidak mengakuiku? Apakah karena nenek? Mama, aku mohon tolong selamatkan mereka. Kamu dan anakku memang tidak cocok. Apa kamu benar-benar pikir masuk keluarga kaya itu mudah? Nenek, sudah bertahun-tahun berlalu. Apa kamu benar-benar pikir Mama melahirkan kita dulu? Hanya untuk masuk keluarga Fu yang kaya? Sudah bertahun-tahun. Apakah kemarahanmu belum reda? Pak Li, terima rambut. Kalau mau jual, aku tawarkan 1.000. Mama, aku lapar. Mama sekarang punya uang, kita pergi makan enak. Whore. Tidak. Aku pasti akan menjemput Mama dengan megah kembali ke keluarga Fu. Adik kedua dan ketiga, kita temukan Mama. Apa? Ditemukan? Aku segera pulang. Kat, aku tidak syuting lagi. Parenti. Selamat datang kembali, Nyonya Utama. Kakek, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Selamat datang. Wah, bagus sekali. Ini anakku yang kerja di perusahaan asing. Anak kedua pulang. Kerja di perusahaan asing, auranya memang beda. Papa, aku pulang. Kalahatanya Karen. Mama. Lihat, ini anakku yang kerja di grup genting. Anak ketiga pulang. Grup genting, itu bukan sembarangan. Grup genting menguasai ekonomi seluruh negeri. Bisa masuk grup genting itu membanggakan. Iya, betul. Keluarga Fang memang penuh. Papa, Mama, aku masuk dulu. Kakek, bukannya kakek punya anak perempuan pertama? Aku dengar 20 tahun lalu, dia berbuat serong di luar. Hamil sebelum menikah, punya 3 anak. Kami sudah putus hubungan sejak lama. Papa. Aku datang untuk memberi selamat ulang tahun. Kamu kembali buat apa? Ini bukan Fang Qiaolin dari keluarga Fang. Yang hamil sebelum menikah itu? Kenapa berani kembali? Betul, dia kembali buat APA? Sudah kembali, biarkan anak-anak masuk dulu. Betul, anak-anak salah, tapi kan masih keluarga. Memelukan, melahirkan 3 anak untuk orang lain. 3 anak ini, tidak ada yang di sampingnya. Ini namanya apa? Ini namanya tidak dengan nasihat orang tua. Rugi sendiri. Ini karma. Papa bicara seperti itu, kasar, jangan diambil hati. Tidak apa, Mama, dulu aku tidak mengerti, membuat Mama dan Papa malu. Tapi aku tidak pernah menyesal. Nanti masuk, sifat papa kamu juga tahu. Ya udah terkirim ya udah, anggap aja kayak gak ada yang terjadi. Oke.
Gak nyangka si imut ini berani balik, ingat dulu. Keluarga Fang jadi begini reputasinya karena dia. Bener juga, kalau bukan karena dia. Reputasi kita gak akan segini jeleknya, sekarang udah tua. Gak ada yang peduli, ingat keluarga Fang, aku jadi ayah. Pasti kaki dia dipatahin, mana mungkin dibolehin balik. Gue lihat dulu dikasih barang apa. Kiaoshan apaan sih? Lihat wajahmu kayak gak percaya. Moutai arak nasional. Edisi koleksi lagi, beneran? Dia sekarang segitunya duitnya? Coba gue lihat. Kayaknya asli nih, kalau ini ada. Waktu pesta ulang tahun ayah. Ayah mungkin bakal seneng beneran. Jangan dibiarin dia yang kasih. Kenapa? Gue baru dapat kabar, Direktur Grup Genting mau nanam modal ke desa kita. Apaan Grup Genting? Perusahaan gede gini mau lirik desa Kerbau Emas kita? Grup Genting mau kembangkan proyek resor wisata. Katanya kemarin malam buru-buru diputusin. Dan ditunjuk spesifik ke desa Kerbau Emas kita. Katanya soal adat istiadat desa kita. Itu nilai tradisional 5.000 tahun. Ini kesempatan kita tunjukin, sayang adik 3. Anakmu kan emang karyawan Grup Genting. Seluarga kalian kan kerja di Grup Genting. Kalau kali ini kamu bisa tunjukin performa bagus, mungkin aja. Pantasan si Fang Qiaolin si peliti nih. Bawa-bawa hadiah, rupanya dia udah siap dari awal. Siapa bilang dia yang ngasih? Kenapa? Ini kan jelas hadiah ucapan gue buat ayah. Tapi ini kan Fang Qiaolin yang ngasih. Duh dik 2, mikir dong, ayah dari kecil udah bias ke kita. Kalau kamu diam, gue diam. Kita langsung kasih aja minuman ini, ayah senang. Otomatis Jakuin yang ngasih gue dong. Lagian mana mungkin ayah bakal bias ke wanita yang rusak reputasi keluarga itu. Bener juga ya. Asal si tua seneng aja. Gue bukan cuma jadi anak berbakat yang terkenal. Dapat apresiasi Grup Genting, tapi juga bisa kibulin rumah leluhur ini. Nanti kalau udah digusur, gue langsung tajir. Dengar perintahku, urusan utara ditunda dulu, ibuku ketemu. Gue harus balik langsung urusin, siap menyambang nenek kembali. Ibuku ketemu, pelataran Fu dibuka lebar-lebar. Sambut dia pulang. Fang Lao, minuman malam ini emang mantap bener. Manis nyegar, melembabkan halus, seumur hidup gue baru nyobain. Ini wine ternak yang pernah ada. Ya ayah, wine ini benar-benar bikin nagih. Bikin betah sampai lupa pulang. Gimana, Pak Tua? Hari ini ultah Anda, puas tidak? Puas, tentu saja puas. Ayah, selama Bapak senang, apapun yang anak lakukan pasti worth it. Ayo semua, kita toast bersama. Perselang. Pak Fang memang paling beruntung. Lihat tuh, Wang Fugui yang baru saja meninggal kemarin. Udah 70 tahun lebih gak pernah nyicipin ini. Katanya Maotai ini rajanya wine. Banyak orang rela gotek ngadak otak buat dapetin. Bener banget. Kira hari ini bisa ikut numpang kehormatan Pak Fang. Setuju. Pak Fang, hari ultahmu, penasaran nih? Dari sekian anakmu, siapa yang paling berbakti? Di mata orang tua, semua anak sama rata. Gak ada yang lebih. Yang penting usaha maksimal, bukan saling bandingin. Salah. Di hatiku ada ranking ya. Kayaknya ayah beneran suka Maotai ini ya. Mahal sih, tapi yang penting beliau senang. Bertahun-tahun aku tak berani menghadapi orang tua. Tapi tiap hari raya, selalu ngirim semua tabungan ke rumah. Siapa itu? Pasti yang ngasih Maotai edisi spesial ini. Wine semahal ini buat Pak Tua. Biarpun cuma buat gaya di altah ke-70, siapa ya? Tentu saja. Putri ketigaku Fang Qiaoshan. Apa? Putri ketiga kami Qiaoshan. Kebanggaan keluarga Fang. Di desa sapi emas kita. Keluarga Fang akhirnya punya Phoenix emas. Dari kecil dia bukan cuma pinter, tapi punya moral baik. Gak kayak yang hamil di luar nikah, noda leluhur. Ayah, ini bukan aku.
Wine ini kan aku yang kasih. APA? Dia yang kasih? Kau bilang apa? Ayah, aku tahu bertahun-tahun ayah benci aku. Hari-hari biasa aku boleh gak dateng. Tapi ini ultah ke-70 MU. Hidup 70 tahun itu langka. Aku jual rambut plus tabungan buat beli ini. Khusus buat ayah. Aku gagal didik kau. Sebelum sukses. Harus bisa jadi orang dulu. Bertahun-tahun nganggur. Tit dari mana? 20 tahun lalu kau matre. Gak jaga kehormatan diri. Kamu sudah mempermalukan keluarga Fang hari ini. Bahkan prestasi adikmu pun kamu ambil. Ayah, aku tidak mengambilnya, sudahlah. Apakah aku yang memberikannya sudah tidak penting. Yang penting kamu minum dengan senang. Aku hanya... Hanya apa? Hanya saja kamu benar-benar tidak tahu malu. Adik ketiga, apakah aku yang memberikan anggur ini? Kamu yang paling tahu. Ayah, kalau kakak sulung bersikeras anggur ini darinya. Anggap saja itu darinya, tidak apa-apa. Lihatlah, adik ketiga kita memang murah hati. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan anggur ini. Anakku sedang magang di grup Yunding. Itu juga di departemen pembelian, sebotol anggur saja, mudah sekali. Tapi kamu mungkin tidak punya uang untuk itu, departemen pembelian. Dengar-dengar departemen pembelian grup Yunding itu. Departemen paling menguntungkan di seluruh grup Yunding, pantas saja. Fang Qiaoshan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua memakai merek ternama, benar-benar iri. Qiaoshan, mari kita saling menambahkan bidet. Kita bisa lebih sering berhubungan. Qiaoshan, kenapa kamu seperti ini? Anggur ini jelas-jelas aku yang memberikannya, benar. Memang kamu hidup mewah, memberikan sebotol anggur Maotai. Bukan masalah besar, tapi bagiku. Mungkin harus menggunakan tabungan seumur hidup. Hanya untuk membuat ayah senang sekali. Berbakti kepada orang tua tidak memandang status, tapi... Kamu tidak bisa meremehkan jasaku seperti ini. Jasemu? Kalau kamu tidak bilang aku sudah lupa. 20 tahun lalu siapa yang tidak tahu kamu hamil sebelum menikah? Wajah keluarga Fang sudah dipermalukan sejak saat itu. Selama bertahun-tahun kami tidak mengganggumu, tidak mencelamu. Kamu malah datang ke sini untuk mencari pujian. Ayah. Grup Yunding akan segera datang ke desa kita untuk pembangunan peradaban. Mengembangkan desa sapi emas, menurutku, wanita ini adalah yang paling merusak moral di seluruh desa. Harusnya dia diusir dari desa sapi emas, dihapus dari silsilah keluarga. Kalau tidak, nanti grup Yunding tidak datang ke desa kita untuk pembangunan. Kita semua akan menyesal. Bos Fu, semuanya sudah diatur. Proyek pengembangan desa sapi emas, sesuai permintaanmu, sudah mencakup seluruh desa sapi emas. Lebih cepat. Oh ya, hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekmu. Proyek desa sapi emas bisa menjadi hadiah untuk kakek. Di desa, ulang tahun sangat memperhatikan waktu keberuntungan, lebih cepat, dalam 3 menit. Harus sampai di desa sapi emas, percepat. Selamat datang Bos Fu kembali ke kampung halaman. Apa yang kamu katakan? Ayah, kamu tahu, menurut standar pembongkaran resor wisata, berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan? Sedekahnya sejeni. 1 juta. Ayah, kamu terlalu tidak tahu. 10 juta. Dan itu, masing-masing dari kita dapat 10 juta. Nanti, desa Jinyu kita akan bersinar karena proyek pengembangan desa wisata. Semua akan naik level. Tapi jika karena wanita yang tidak bermoral ini, desa kita tidak jadi dibongkar, nanti kita akan menyesal. Ayah, aku tidak pernah melakukan hal yang tidak bermoral. Aku dan Fuchong benar-benar saling mencintai. Saling mencintai. Kakak, kamu tahu apa itu saling mencintai? Aku akan tunjukkan padamu. Ini baru namanya saling mencintai. Kamu punya? Aku tidak. Tidak punya. Ini namanya apa? Ini namanya tidak bermoral. Ini namanya hamil sebelum menikah. Ya memang. Pergi sana. Pergi. Bukan, kami pernah berpikir untuk menikah, tapi aku tidak tahu. Keluarga Fuchong begitu terhormat. Dia bilang akan menikahiku. Ya. APA? Kamu bilang ini anak Fuchong? Keluarga Qiaoshan Fu bagaimana? Kakak kedua, kamu tidak tahu, di seluruh Jiangcheng, hanya ada satu keluarga dengan marga Fu. Maksudmu keluarga Fu dari Villa Yunding.
Kenapa kakak? Jangan-jangan kamu mau bilang, lebih dari 20 tahun yang lalu. Anakmu adalah anak keluarga Fu? Ternyata kamu adalah nyonya kaya. Dan itu keluarga kaya top. Lalu kenapa aku tidak melihatmu sebagai putri bangsawan? Penuh harta, kenapa anakmu yang kaya raya? Memberimu pakaian compang-camping seperti ini? Bukan, ada kesalahpahaman di sini. Cukup Fang Qiaolin, kamu masih berani bicara. Kamu tahu betul, yang datang ke desa kita untuk pengembangan adalah keluarga Fu. Kamu malah bilang kamu melahirkan anak untuk mereka. Mereka benar-benar anak Fuchong. Diam, apakah nanti keluarga Fu tidak datang ke desa kita untuk pengembangan? Kamu akan merasa nyaman? Ayah, kamu lihat, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Harga diri keluarga Fang kita dan desa Jinyu ini. Tentang caranya, terserah ayah. Ayah, aku tidak asal bicara. Aku juga tidak bermaksud mempengaruhi keluarga Fang waktu itu. 3 anak itu benar-benar sakit parah. Aku berteriak ke langit tak dijawab. Berteriak ke bumi tak disahut. Aku terpaksa mengembalikan mereka ke keluarga Fu. Selama bertahun-tahun ini aku sangat merindukan mereka. Tapi untuk masa depan mereka, aku tidak berani menemuinya. Ayah, lihatlah, putri sulung ayah ini. Pandai sekali dia berpura-pura. Dia bahkan tahu jelas. Keluarga Fu punya 3 tuan muda. Menurutku keluarga Fang hari ini patut dirayakan. Tiba-tiba dapat tambahan 3 tuan muda dari keluarga Bo. Ini tidak boleh, kan kakak? Aku. Ya. Ayah, dengarkan baik-baik. Ini semua diucapkan sendiri oleh Fang Qiaolin. Si pembawa malapetaka ini, kurasa hari ini. Dia bukan datang untuk merayakan ulang tahun ayah, dia sengaja ingin membuat ayah tidak nyaman. Dia tidak hanya ingin membuat ayah marah. Dia juga ingin memutuskan jalan rezeki keluarga Fang kita. Buat ayah setelah meninggal nanti tidak berani menghadapi leluhur keluarga Fang kita. Ayah, aku tidak. Ayah. Mulai hari ini, aku Fang Qingshan. Dengan Fang Qiaolin, putus hubungan. Jangan ayah. Di silsilah keluarga Fang kita, tidak akan ada lagi halaman untuk Fang Qiaolin. Jangan ayah. Apalagi yang jangan. Kamu sudah seumur ini belum juga menikah. Bahkan hamil di luar nikah. Ini aib besar bagi keluarga Fang kita. Benar-benar. Apalagi moralmu buruk, suka kemewahan. Jangan ayah, jangan. Aku mohon, jangan. Aku mohon ayah. Pergi. Aku cuma punya 1 rumah ini, mau ku pergi kemana? Pergi atau tidak? Ayah jangan marah, aku pergi, aku pergi. Jaga kesehatan ayah. Ayah kalau tidak tega, biar aku yang urus. Keluarga kaya nomor 1 Jiang Cheng, keluarga Fu, bawa hadiah jutaan, datang menjemput. Nyonya pulang ke rumah. Berhenti, kalian ngapain? Dasar tidak tahu diri. Kamu, Berani kamu memukulnya, kamu tidak takut mati? kalian siapa? Apa hakmu menanyakan siapa kami? Ebyu. Kalian sedang mencari mati. Kami mencari mati. Lebih baik kamu tanya dia. Wanita ini pulang untuk merayakan ulang tahun ayahku. Ternyata datang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Kami hanya ingin mengusirnya keluar. Agar perayaan ulang tahun ayahku tenang. Agar desa Jinni tenang. Hanya karena dia pulang ke rumah orang tuanya, tanpa membawa hadiah. Apakah itu belum cukup? Konyol. Seorang wanita seharusnya patuh pada 3 ketaatan dan 4 kebajikan, sebelum menikah patuh pada ayah. Setelah menikah patuh pada suami, setelah suami meninggal patuh pada anak, berbicara dengan sopan, berperilaku baik, bekerja dengan rajin, dan menjaga penampilan. Tiga ketaatan dan 4 kebajikan. Ini aturan zaman APA lagi? Bakti anak kepada orang tua tidak pernah dinilai dari hadiah, tapi dari ketulusan hati. Sungguh membuatku tertawa. Kamu siapa dia?
anak muda. Jangan karena aku membuat mereka marah. Kamu ingin tahu siapa aku baginya? Coba katakan, kamu. Aku adalah anak kandungnya, kami juga. Aku adalah anak kandungnya. Kalian sedang bicara apa? Lihat pakaian kalian yang begitu bagus. Bagaimana mungkin aku adalah ibumu? Jangan bercanda. Ibu, kamu tidak ingat aku? Ternyata kalian adalah anaknya, aku bilang juga. Seperti ayah seperti anak tikus bisa menggali lubang. Xiaoshan apa maksudnya ini? Anak-anak sudah besar semuanya. Ini apa? Ini model terbaru Armani, ya? Sepertinya ibumu mengajarkan banyak hal pada kalian. Tapi dia seharusnya tidak mengajarkan kalian untuk tamak akan kemewahan. Dengan segala cara, barang-barang palsu ini pasti mahal harganya. Sudah kuduga pakaian merek ini terlihat mahal. Yang satu ini pasti ribuan, kakak kedua ini. Yang satu ini puluhan ribu, apa puluhan ribu? Tidak mungkin. Di depan keluarga berpakaian seperti ini, terlalu sok. Semuanya barang palsu, apa yang bisa disombongkan? Benar, benar. Sok, ini hanya pakaian biasa saja. Ini sudah yang termurah di rumahku. Ibumu bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Kalian sok apa di sini? Benar, benar. Sudah kukatakan ibuku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke keluarga Fang. Ternyata kalian adalah makhluk yang tidak berharga. Aku adalah putra tertua keluarga Fu yang terhormat. Perlu berpura-pura denganmu. Apa yang kau katakan? Aku bilang, aku adalah putra keluarga Fu yang asli. Wah, kalian benar-benar ibu dan anak yang baik. Dia bilang dia melahirkan putra untuk keluarga Fu, bagaimana dengan kalian bertiga? Lalu bilang dirinya putra keluarga Fu, sudah berkomplot ya? Aku bilang, kalian serius. Tentu, semut tak berani memandang langit, berada di dasar sumur, tak tahu matahari dan bulan. Aku beritahu kamu. Di sini yang paling tidak boleh ganggu adalah keluarga Fu di Junction. Jika proyek resort di desa kita kali ini tidak berhasil, seluruh desa Jinyu dan leluhur di bawah tanah tidak akan tenang. Kamu tahu. Cepat pergi. Mungkin kita harus pergi. Pergi? Hari ini aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Xiaoshan, apa yang akan kamu lakukan? Kakak kedua, bukankah kamu bekerja di toko pakaian? Ya, kenapa? Bukankah toko pakaian kalian punya alat yang bisa mendeteksi berapa harga sebenarnya dari sebuah pakaian? Kalau mereka tidak punya malu, mengapa kita harus memberi mereka muka? Cek saja, berapa harga sebenarnya pakaian mereka. Biarkan semua orang melihat, ini tidak baik. Apa yang tidak pantas, hidup 70 tahun itu langka. Hari ulang tahun ke-70 ayah ini hanya sekali seumur hidup. Bisa saja dihancurkan oleh mereka. Baiklah ayah, kita akan cek. Apakah pakaian mereka ini palsu? Berapa harganya? Boleh. Sek. Ayah, tidak perlu. Apapun yang kita kenakan. Kita datang untuk merayakan ulang tahunmu. Baiklah, untuk kebahagiaanku. Hari ini ungkap saja beberapa barang palsu ini, biar aku senang. Sekarang tahu takut, aku bilang kakak, anakmu ini terlihat tampan, hanya saja agak miskin. Hari ini, tante akan memberimu pelajaran. Orang yang ingin masuk ke kelas atas, itu bukan hanya tentang otak, tapi tentang koneksi. Kalian hari ini berlutut dan minta maaf padaku, buat aku senang. Mungkin saja aku bisa menyuruh anakku mencari pekerjaan yang baik untuk kalian. Terkadang, kesempatan dan koneksi lebih berguna daripada kerja keras. Oh begitu. Anakmu kerja di mana? Katakan saja, pasti membuatmu terkejut. Anakku bekerja di keluarga Fu di Jiangcheng. Dan dia adalah sopir putra keluarga Fu, teman terbaiknya. Itu sopirmu, sopirku. Itu semua senjata pembunuh di medan perang, anaknya. Apa sih itu? Itu milikmu? Bagaimana mungkin? Baik, saya kasih kesempatan. Kalian tidak menghargainya ya? Tes saja, penampilan itu penting. Saya akan tunjukkan pada kalian. Pakaian saya ini. Apakah layak untuk makan di keluarga Fang? Tunggu, Xiaoshan kenapa? Langsung tes saja. Terlalu murah bagi para penipu itu. Kamu mau apa lagi?
Jika ternyata pakaiannya tidak bernilai, kalian semua harus berlutut dan minta maaf di depan umum. Fang Qiaoshan, kamu gila ya? Tidak peduli berapa harga pakaian kita, berapa nilai hadiah kita. Itu semua adalah anak perempuan, tidak ada perbedaan status. Ayah, kamu harus mengaturnya. Saya pikir Qiaoshan benar. Apa? Hari ini adalah hari bahagia saya. Karena kalian datang untuk merayakan ulang tahun saya, seharusnya kalian tahu. Jangan menggunakan tubuh yang tidak berbakti, memakai kulit manusia, baiklah. Kalau begitu tes saja, jika palsu, saya akan menggantikan ibu saya. Dan berlutut minta maaf padamu. Tidak boleh, dia dan mereka berdua harus berlutut dan minta maaf pada saya. Baiklah, tambahkan adik saya dan ibu saya. Lihatlah, ketidakbakatan itu ternyata turun-temurun. Dia benar-benar membuatmu berlutut dan minta maaf pada saya. Karena tidak akan kalah, jika milikku asli, kamu mau bagaimana? Bagaimana? Saya akan membuatmu berlutut dan minta maaf pada ibu saya. Baiklah, pakaianmu ini setidaknya bernilai ratusan ribu kan. Saya lihat keluarga kalian berempat tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. Tes saja, kakak kedua. Tes milikku dulu, biarkan mereka melihat. Berapa nilai pakaianku ini? Tes. Tidak apa-apa, ibu. Qiaoshan, kamu benar-benar kaya ya? Atasan itu 2-3 juta. Itu merek internasional kan? Ayah, Qiaoshan. Sekarang kamu benar-benar sukses, dari ujung kepala sampai kaki. Semua pakaian Chanel. Itu bukan apa-apa. Anak saya bekerja sebagai sopir untuk keluarga Fu di Jiangcheng. Kadang-kadang hanya mendengarkan apa yang dibicarakan para tuan muda. Lalu pergi ke pasar dan beroperasi, penghasilannya bisa membuat orang biasa tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu seumur hidup. Benar-benar, bisa menjadi sopir untuk keluarga Fu. Sangat beruntung. Baiklah, sekarang giliran kalian. Ada uang untuk membeli hadiah semahal itu. Tapi tidak punya uang untuk membeli hadiah ulang tahun ke-70 ayah. Bahkan mencuri hadiahku untuk dipakai. Jangan banyak bicara, cepat tes. Mereka takut tes, kan? Takut nanti hasil tesnya, bajunya cuma bernilai ratusan ribu. Ratusan ribu itu sudah banyak. Aku pikir akhirnya. Mungkin bahkan tidak sampai puluhan ribu. Memakai barang murahan dari pasar Loa. Berlagak apa di depan kami? Benar-benar. Jangan banyak bicara. Tes saja. Puluhan ribu, aku lihat pakaiannya. Mungkin cuma pakaian pasar loak, bukan? Sudah kubilang, ayam kampung tidak bisa jadi phoenix. Bebek jelek tidak bisa jadi angsa putih. Fang Xiaolin, sekarang cepat berlutut di hadapanku. Apa? Baju ini ternyata bernilai lebih dari 10.000. Ternyata bukan orang miskin, pantas saja begitu percaya diri. Kalau punya uang, kakek sendiri ulang tahun ke-70. Bahkan tidak memberi hadiah, karakter seperti ini lebih menjijikan. Aku benar-benar tidak menyangka kalian untuk pamer. Benar-benar rela mengeluarkan uang, sayangnya keluarga kami. Ada professional, kalau baju biasa. 10.000 memang sangat mahal, tapi kamu pakai merek internasional, Armani, 10.000. Cuma cukup untuk beli barang KW, kan? Aku benar, kan? Ternyata lebih dari 10.000, cuma bisa beli barang KW. Untuk pamer, ini terlalu berlebihan. Nak, benar kan? Yang baru kalian scan, seharusnya ini kan? Kakakku mana mungkin pakai baju semurah itu. Sebuah korek api saja harganya lebih dari 10.000. Satu setel baju ini harganya berapa ya? Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Ya, sekarang scan lagi. Harga baju ini ternyata melebihi 30.000. Lebih mahal dari Fang Qiaoshan itu. 100.000, baju ini ternyata harganya 100.000. 50, 500.000. 1 juta, baju itu ternyata melebihi 1 juta. MA, ini cuma baju custom, 20 tahun lalu. Kalau bukan untuk kami, kamu sudah menikmati hidup di keluarga Fu. Sekarang kami bertiga akan membuatmu di keluarga Fu. Menikmati semua kebahagiaan dan mengembalikannya padamu. MA, kami datang menjemputmu pulang. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Baju ini
Ternyata harganya 1 juta. Apa? Mereka benar-benar anak keluarga Fu? Masa iya? Tidak, tidak mungkin. Fang Qiaolin ternyata istri keluarga kaya. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sekarang waktunya menepati janjimu. Fu Xiaoye, apa yang kamu bicarakan ini? Kamu kan anak kakakku, berarti aku adalah tantemu. Bukankah kita adalah satu keluarga? Kakak, kamu sudah melahirkan anak untuk keluarga Fu. Bahkan jika itu anak haram, kamu harus memberitahu kami. Benar kan? Lihatlah, meskipun kamu memiliki hubungan sedikit saja dengan keluarga Fu, apa yang keluar dari jari-jarimu? Sedikit saja itu, pasti lebih baik dari seluruh keluarga Fang, benar kan? Lihatlah, hari ini ayah kita ulang tahun ke-70, kenapa kamu tidak berpikir untuk memberikan sesuatu? Hei, apa yang kamu lakukan? Aku adalah tantemu. Sekarang perlu Tut dan minta maaf. Kamu gila ya? Tentu saja, kamu juga bisa tidak setuju. Aku bilang kan, kita satu keluarga. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kemarahan keluarga Fu bukan hanya tidak bisa kamu tanggung. Bahkan seluruh desa Jimiu juga tidak bisa. Aku yang memberikan proyek desa nelayan kepadamu, tentu bisa menariknya kembali. Ini bagaimana ya? Feng Xiaoshan, kenapa kamu masih diam saja? Iya Fang Qiaoshan, kalah ya terima. Cuma baju saja. Siapa tahu kalian menyewanya atau membelinya. Ini juga benar kan? Sebuah baju meskipun harganya jutaan, jika disewa. Mungkin hanya beberapa ribu atau 10.000. Benar kan? Kalian ini, rencananya benar-benar rapi ya? Fang Qiaoshan, apa yang kamu bicarakan? Bajumu asli, baju anakku sewaan. Kalau aku punya uang, pasti akan membelikan ayah hadiah terbaik. Kenapa sampai jadi begini? Siapa tahu. Emas tidak takut api, nanti kebenaran akan terungkap. Anakku bekerja di keluarga Fu, beberapa Fu Xiaoye. Dia sudah pernah lihat, sekarang aku akan memanggilnya. Untuk melihat dengan baik, kalian ini asli atau palsu. Dia akan tahu, apakah ini naga atau harimau, anjing atau serigala. Halo anakku. Halo Mama, ada apa? Halo anakku. Bukannya kamu sedang menghadiri pesta ulang tahun kakek? Kenapa minta uang lagi? Nak, coba tebak, hari ini di pesta ulang tahun kakekmu. Siapa yang aku lihat? Bu, baju yang baru ibu sewa cuma bisa dipakai sehari, jangan lupa. Ah, ngapain diingetin? Ibu tahu kok. Nak, hari ini di pesta ulang tahun kakekmu. Ada yang berani pura-pura jadi anak keluarga Fu. Apa? Anak keluarga Fu sibuk banget. Mana mungkin muncul di tempat itu, proyek wisata itu. Untuk desa Jiniu, pasti sangat penting. Tapi bagi keluarga Fu, itu cuma hal kecil. Anak keluarga Fu pasti tidak mungkin muncul di tempat itu. Iya, mereka tidak hanya muncul, bahkan bilang. Anak kakakmu, ibu tahu, kakakmu ini selalu ingin tampil baik, tapi hari ini jadi masalah besar. Mereka tidak hanya pura-pura jadi keluarga Fu, bahkan sekaligus meniru 3 orang. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau keluarga Fu tahu, pasti tidak akan membiarkan. Tapi, kalau ibu yang selesaikan ini, nanti bisa minta pujian dari keluarga Fu. Pasti bisa naik jabatan. Nak, cepat datang sini. Ibu tunggu, jangan biarkan mereka pergi. Tenang, ibu tidak akan biarkan mereka pergi. Anak ibu akan segera datang, dia jadi sopir di keluarga Fu. Dia kenal ketiga anak muda itu. Fang Qiaolin, nanti kalau anak ibu datang, kalian tidak hanya akan dipermalukan. Kalian pura-pura jadi anak keluarga Fu, bisa masuk penjara. Oh ya? Tidak kira anakmu masih muda. Sudah punya prestasi, jadi sopir di keluarga Fu. Aku dengar keluarga Fu punya bisnis besar. Sopirnya saja ada lebih dari 1000. Anakku itu sopir pribadi anak keluarga Fu. Kenapa kalian takut? Takut, sangat takut. Aku juga takut, tidak tahu. Anakmu jadi sopir siapa di antara kami bertiga? 3 menit lagi, anakku akan datang, nanti. Topeng kalian akan terbuka,
ajal kalian sudah dekat, kalian pikir. Pakai baju kerajaan bisa jadi pangeran, beda serigala dan anjing. Bukan cuma kulit serigala. Mending kita lupakan saja. Hari ini datang untuk merayakan ulang tahun kakekmu yang ke-70. Kalau pesta ulang tahun sudah selesai, kita pergi saja. Ibu, ini pertama untuk menjemput ibu kembali ke keluarga Fu. Kedua untuk memberi selamat ke kakek, tapi sekarang, orang-orang ini tidak layak kita beri selamat. Ibu, 20 tahun lalu kita masih kecil, ibu melindungi kita. Menyerahkan semua kehormatan yang seharusnya menjadi milikmu. Sekarang kita sudah dewasa, bagaimana bisa membiarkan ibu kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Ibu, kembalilah ke keluarga Fu. Kami pasti akan membuatmu hidup bahagia. Kami akan menebus semua penderitaan yang kamu alami selama 20 tahun ini. Ayah. Ibu, kalian pasti mengerti aku. Meskipun aku tidak punya kemampuan besar. Tapi seumur hidupku, aku selalu jujur dan tidak pernah berbohong. 20 tahun yang lalu, ketika anak ini sakit parah, aku berteriak meminta pertolongan tapi tidak ada yang mendengar. Aku berteriak meminta bantuan tapi tidak ada yang mau membantu kami. Jadi mereka meninggalkanku. Ayah, aku datang hari ini untuk membuatmu bahagia. Kalau kalian tidak percaya bahwa aku yang memberikan anggur itu, baiklah. Anggap saja niat baik anakmu ini sia-sia. Apa yang bisa aku percayai darimu? Kamu tidak berguna. Cucu baikku, Chen Yuan, akan segera datang. HMPH, dia bisa bekerja di keluarga Fu, ini membuktikan. Proyek desa Jinyu pasti, dia yang membantu kami menyelesaikannya. Kita tidak bisa menyinggung keluarga Fu. Menyamar sebagai anak keluarga Fu, ini bunuh diri. Ayah. Xiao Shan benar. Tangkap mereka semua dan bawa ke keluarga Fu. Keluarga Fu pasti akan berterima kasih kepada kita, dan saat itu, kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Fu. Ingin pergi? Sudah terlambat, anakku akan segera datang. Ibu, aku datang. Aku ingin melihat. Siapa yang menyamar sebagai anak keluarga Fu? Kalian lihat? Ini adalah anakku, Chen Yuan. Benar-benar seperti ayah seperti anak. Qiao Shan sudah hebat sejak kecil. Tak disangka anaknya juga begitu hebat. Bisa menjadi orang kepercayaan anak keluarga Fu, itu tidak biasa. Aku dengar sopir dan pembantu keluarga Fu. Hanya dengan mendengarkan beberapa kalimat darinya dan membeli saham, bisa menghasilkan ratusan juta dalam setahun. Kalau Chen Yuan bisa bergaul dengan keluarga Fu, masa depannya pasti cerah, sangat cerah. Selamat ulang tahun kakek. Wah, baiklah, cucu baikku. Dengan kedatanganmu, kakek merasa jauh lebih baik. Tidak seperti orang-orang itu, hampir membuatku mati marah. Kakek, tenang. Aku yang akan menyelesaikannya. Ebiu. Siapa yang menyamar sebagai anak keluarga Fu di sini? Itu adalah bibi besar kamu, Fang Qiaolin. Beijing Gan. Kamu berani berpura-pura jadi anak keluarga Fu? Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku. Kamu memukul anakku. Ibu, biarkan saja dia memukul. Benar-benar tidak ada keadilan lagi, tidak ada keadilan. Memukulmu, tanganku jadi kotor. Baik, anakku cepat, kamu lihat kan? Mereka tidak hanya berani berpura-pura jadi anak keluarga Fu, tapi juga berani memukul orang. Di mana HPM-nya? Keluarkan dan laporkan. Tangkap mereka semua untukku. Aku akan membuat mereka mati dengan sengsara. Kenapa kamu diam saja? Anakku cepat ambil. Ibu, dia, mereka benar-benar anak keluarga Fu. APA? Ibu, aku bilang mereka benar-benar anak keluarga Fu. Ternyata kamu ya. Ternyata jadi supir keluarga Fu sangat hebat ya. Aku bilang tadi. Memukulmu tanganku jadi kotor, aku sendiri yang memukul, sudah. Jangan kotori mataku. Ibu, kamu telah mengganggu orang yang tidak seharusnya kamu ganggu. Mereka tidak mungkin ikut main sandiwara dengan bibi besar. Mereka benar-benar anak keluarga Fu. Ayo kita cepat pergi. Berhenti. Mau pergi dengan mudah begitu? Sekarang penuhi janjimu, berlutut. Minta maaf pada ibuku. Kamu ini, anak keluarga Fu. Perlukah melakukan ini sampai sejauh ini? Jo, kamu bisa tidak minta maaf, tapi aku akan membuatmu tahu. Apa itu jauh? Aku akan membuatmu tahu, di dunia ini. Tidak ada yang boleh mengganggu ibuku. Meskipun langit runtuh. Kami yang akan menanggungnya. Ayah. Ternyata benar-benar anak keluarga Fu. Kalau begitu dulu Qiao Lin hamil sebelum menikah. Itu adalah darah keluarga Fu. Aduh.
Cucuku yang baik. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-70, kalian bisa kembali. Aku sangat senang. Hal tadi sudah lewat, kita semua adalah satu keluarga. Harmoni membawa rezeki. Ayah, Harmony membawa rezeki. Ini disebut harmoni. Kamu, Ini disebut rezeki. Bantu aku cari orang yang terkait dengan Chen Yuan. Sekalian pekat, ini cara saya harmoni membawa rezeki. Halo, Chen Yuan, kamu dipecat. Ibu, aku dipecat. ayah. Cucu-cucuku yang baik, kalian pulang, kakek sangat senang. Karena sudah pulang, mari kita duduk dan makan ya. Dalam 60 detik, jika keluarga Fang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, proyek miliaran di desa Jinniu akan dibatalkan. Ya. Dan kamu, baik kakek maupun nenek. Bahkan dewa pun datang, tidak boleh menyakiti ibuku. Kakek. Kia Olin, ini semua salah ayah. Jangan karena ayah melakukan kesalahan mempengaruhi warga desa Jinniu, kan banyak orang. Iya, kakak. Urusan anak-anak, aku tidak bisa mengurusnya. Ayah, bagaimana ini? Bagaimana lagi, karena sudah melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Perlu tat. Ini cukup, kan? Ingat, ibuku ini orangnya rendah hati. Hanya ingin menjadi domba yang mencari ketenangan. Dan daun yang tertiup angin, tapi itu dulu. Sekarang dia punya anak, di bawah badai, dia punya rumah. Di bawah langit yang runtuh, dia punya jalan, seluruh kota Jiangcheng. Siapa yang berani batu padanya? Aku, Fujiasong, yang pertama tidak setuju. Ibu, ayo kita pergi. Tunggu. Kakakku yang baik, aku akui, dulu kamu melahirkan 3 anak untuk keluarga Fu, tapi tadi, aku terus berpikir, karena kamu melahirkan 3 anak untuk keluarga Fu, mengapa selama ini kamu tidak pernah masuk ke keluarga Fu, melainkan hidup susah, di luar selama 20 tahun. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin bilang, keluarga Fu tidak pernah mengakui kamu sebagai menantu, sejak 20 tahun lalu. Nenek Fu sudah bilang, kamu tidak mau masuk ke keluarga Fu setengah kapan. Apalagi bertemu dengan 3 anakmu, ternyata benar. Ternyata saat Fang Qiaolin melahirkan, tidak mendapatkan pengakuan dari seluruh keluarga Fu. Bukan hanya tidak diakui, dia bahkan tidak mendapatkan izin. Jadi selama 20 tahun ini, dia tidak berani menemui anak-anaknya. 20 tahun loh. Apa yang ingin kamu katakan? Seluruh kota Jiangcheng tahu. Keluarga Fu dikuasai oleh nenek Fu. Selama kamu tidak mendapatkan pengakuannya, kamu jangan harap bisa masuk ke keluarga Fu. Bahkan sekadar ingin melihat anak-anakmu pun tidak diizinkan. Fang Qiaoshan, kamu gila ya? Aku cuma mau ketemu anakku, salah apa sama kamu? Kamu bukan cuma salah sama aku, tapi juga sama seluruh desa Jinniu. Coba tebak, kalau hari ini nenek Fu tahu kalian datang ke sini untuk menemuinya. Apa dia akan membuat seluruh desa Jinniu hancur? Sudah lama dengar kalau keluarga Fu punya 3 pangeran, tapi ketiganya tidak pernah bertemu ibu kandung mereka sendiri. Oh, ternyata nenek Fu yang melarangnya. Fang Shaolin, anjing tedhap anjing. Serigala tedhap serigala. Hari ini aku akan membuat mimpimu menjadi kenyataan. Benar-benar hancur. Chen Yuan. HP. Bulletin, Jiangan. Cepat. Parenti. Tekat. Kalian semua takut, ya? Kalau nenek Fu tahu hari ini, kalian bertiga datang ke desa Jinniu dan menemuinya. Aku pikir, nanti nenek Fu bukan cuma akan menghukum desa Jinniu, tapi juga status kalian bertiga sebagai pewaris keluarga Fu akan dicabut. Demi Xiaorang, ibu kandung yang tidak pernah bertemu selama 20 tahun, melepaskan status sebagai pewaris keluarga Fu. Aku ingin lihat, berapa lama lagi kalian bisa sombong di sini. Shan, jangan pukul. Hello, Ada APA? Halo, Nenek Fu, saya ibu dari sopir keluarga Anda.
Begini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Hari ini, ketiga cucu Anda dan Fang Qiaolin ada di desa Jinyu, datang untuk merayakan ulang tahun ayah saya. Kalau ini sampai tersebar, ketiga cucu Anda ternyata lahir dari wanita seperti ini, itu akan jadi lelucon terbesar di dunia. Baik, Anda datang, saya pasti akan membantu menghentikannya. Nenek, Ada APA? Mereka bertiga sudah menemukan ibu kandung mereka. APA, bukannya Anda sudah memerintahkan mereka tidak boleh bertemu ibu kandung mereka? Sudah 20 tahun. Akhirnya, hari ini tiba juga. Sampaikan perintahku. Seluruh keluarga Fu bergerak. Semua anggota keluarga Fu pergi ke desa Jinyu. Fang Qiaolin, akhirnya. Kamu kalah. Kamu bukan cuma merugikan dirimu sendiri. Kamu juga telah merugikan ketiga anakmu. Sebenarnya, ketiganya tidak perlu menemuimu. Setidaknya, mereka masih bisa hidup sebagai anak orang kaya. Kak, bagaimana ini? Apalah artinya menjadi keluarga kaya? Keluarga Fu pun apa? Dia tetap ibu kita. Kasih sayangnya tak bisa dibalas meski dengan kepala terpenggal. Apapun yang terjadi nanti saat nenek datang, aku yang akan tanggung. Tidak bisa begitu. Kita harus menanggung ini bersama. Lagipula, status sebagai anak keluarga Fu bisa ada atau tidak. Tapi status sebagai anak tidak Fu Hailong. 20 tahun lalu aku tidak punya pilihan, tapi 20 tahun kemudian, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersama ibu. Bahkan jika harus melepaskan status sebagai anak keluarga Fu. Benar, uang, status, kedudukan tidak akan pernah bisa menggantikan ikatan darah yang lebih kuat dari apapun. Sungguh drama yang mengharukan, sayangnya sudah terlambat. Tidak boleh. Kalian pergi dulu. Cepat, pergi. Nyonya tua. Wanita ini, Fang Xiaolin. Bertahun-tahun lalu dia menggoda anakmu. Sekarang dia ingin bertemu cucumu untuk melahap harta keluarga Fu. Nyonya tua, wanita ini tidak boleh dibiarkan. Benar. Ketiga cucumu ini juga tidak boleh dibiarkan. Pasti dia akan memanfaatkan cucumu untuk melahap harta keluarga. Nyonya tua, apa yang Anda lakukan? 20 tahun yang lalu, aku terlalu egois. Meremehkan cinta seorang ibu pada anaknya. Tidak kusangka. Dia benar-benar demi anaknya, tidak pernah meminta apapun pada keluarga Fu selama 20 tahun. Bahkan anak yang selalu dirindukannya pun tidak pernah dilihatnya. Aku merasa bersalah pada Qiaolin. Bersalah pada cinta kasih ibu yang luar biasa ini. Fu Jiasong, Fu Jiazhu, Fu Jiamei. Semua adalah keturunan keluarga Fu. Anakku, Fu Zong. Bahkan sangat menyayangi Fang Qiaolin. Maka, Fang Xiaolin adalah menantu keluarga Fu. 20 tahun yang lalu, aku yang berhutang padanya. Hari ini, aku akan dengan megah menyambut menantu dari keluarga kaya ini. Pulang ke rumah, keluarga Fu. Sang pemimpin. Min Yambat. Menantu pulang ke rumah. Seluruh keluarga Fu membawa emas 10.000 tael dan satu villa di puncak awan. Menyambut nyonya rumah pulang. Fang Qiaolin tidak pernah menggoda anakku. Mereka jatuh cinta dengan bebas. Ini aku. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Selama 20 tahun. Aku tidak berani mengakuinya. 20 tahun. Fang Qiaolin dengan kebaikannya, dengan kasih sayang ibunya, membuatku menyadari kesempitan pikiranku, tapi dia hamil sebelum menikah. Tamparan ini, aku pukul kamu karena kamu buta. Harta keluarga Fu sebenarnya adalah milik kami 3 cucu. Tamparan ini, aku pukul kamu atas nama Qiaolin, kamu yang hanya mencari kekuasaan. Wanita yang hanya mencari keuntungan. Tamparan terakhir ini, aku ingin kamu tahu, di seluruh kota Jiangcheng,
Tidak ada yang bisa mengganggu keluarga Fu. Nenek, apakah kamu tidak marah pada kami? Cucu baik. Kalian membantuku menemukan Qiaolin. Bagaimana mungkin aku marah pada kalian? Aku malah bersyukur pada kalian. Kalian melepaskan harta keluarga untuk menemukan ibu kandung kalian. Membuktikan bahwa anak-anak keluarga Fu semuanya seperti ini. Nenek, tapi ibu aku. Nyonya tua. Nyonya tua, jangan seperti itu, Nyonya. 20 tahun, aku yang menyakitimu. 20 tahun tidak melihat anak kandungmu, 20 tahun ini. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak penderitaan yang kamu alami. Aku minta maaf padamu. Minta maaf pada Fu Chong. Berharap kamu bisa memaafkan mertua. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di sisa waktuku. Aku benar-benar tidak marah, aku. Kamu benar-benar tidak marah? Tidak apa-apa, Nyonya tua. Kalau begitu, kamu masih memanggil Nyonya tua? Ibu. Sudah kembali saja. Bagaimana pendapatmu tentang proyek wisata desa Jinyu? Menurutku, mereka sudah memperlakukanmu seperti itu. Batalkan saja. Ibu, mungkin lebih baik kita lupakan saja. Jika proyek wisata itu berhasil, ini akan menjadi hal yang baik untuk seluruh desa Jinyu. Meskipun keluarga kami memiliki sedikit konflik, tapi kebanyakan orang di desa Jinyu masih baik dan jujur. Baik, semuanya sesuai keinginanmu. Oh ya, Fu Chong, katanya kamu sudah ditemukan. Dia juga akan kembali dari luar negeri. Begitu dia tiba malam ini, aku akan mengatur agar kalian segera menikah lagi dengan meriah dan besar-besaran. Benar-benar meriah. Terima kasih, Bu. Bu, mari kita pulang ke rumah Fu. Baik, pulang. Kita pulang, pulang.